Ya. Solusinya apa sih dengan masalah itu? Ya solusinya datang dari psikiater terhebat itu. Psikiater terhebat itu adalah Teduh banget ya. lagi gini. Kalau buat depresi, kalau buat kayak itu termasuk salah satu jenis musik yang bisa dipakai buat healing. Kalau yang nadanya itu yang paling ngetop Sabilungan. Sabilungan. Semua orang pasti tahu itu. Pemirsa, ketemu lagi di Spikolog bareng Kang Jin. Yuk, Ternyata dia bisa main suling. dikit. Dan lu bisa banget sulingan. Nggak bisa gua. Gini dia. Repot. Oke, kita mau ngobrolin apa lagi sekarang nih? Ya, Spikolog, Spark Speak, mudah-mudahan ada lognya lah. Log itu kan logos ya. Spark Speak mudah-mudahan ada ilmunya, bukan ilmu speak bukan ya. Kan kalau kriminolog gitu kan, logos itu kan ilmu kriminal. Psikolog bukan. Psikolog itu adalah ilmu psiko itu kan jiwa, ilmu jiwa. Kalau kita psikolog bukan Spark Speak, tapi mudah-mudahan ada lognya. Katanya setiap orang tuh bisa kontemplasi, rilis itu dengan alat musik lah ya. Beberapa ada orang yang menemukan dirinya atau bahkan menemukan Tuhannya melalui media, menenangkan diri dengan musik. Kalau di Islam beberapa ada yang bilang haram segala macam, tapi kan butuh. Kita nggak main di ranah situ lah ya. Tapi yang gua rasain ya kalau sebagai Sundanes gitu. Ya kalau gua main suling tuh kayak teng. Ingat lagi kamu pengalaman gitu. Lebih dari itu, beyond masa apa ini aja kayak teng gitu, kayak lu jalan. Kalau mungkin lain main harmonika gitu, gitar. Karena emang kadang kita untuk mengenali diri itu butuh media. Tahu? Belum tahu, gue tolong jelasin dong. Nah, gue mau mencoba mediasi lu dengan diri lu. Oke. Sebagai medianya gitu kan. Nah, cita-cita lu waktu kecil apa sih, men? Boleh nggak tahu cita-cita. Ya standar ya, rata-rata anak-anak kecil dulu pengen jadi abri, pengen jadi abri, sebelum orang dulu banget kan. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur gitu. Kayak gitu lah standar. Nggak ada yang pasti, gue inget banget. Nah, kalau ini apa namanya? Dokter tuh paling banyak ya. Apa sih dari dokter tuh yang bayangannya itu dia sebagai apa sih dokter? Bayangannya kalau enggak, gue tertarik baju putih-putihnya itu loh. Kayaknya putih banget gitu. Ya. Auranya jas putih itu pas pakai stetoskop gitu kan. Bukan teleskop ya. Nah, kalau gue gini, maksudnya dokter itu penyembuh atau ini. Nah, ini gue ingin bermain dengan memediasi lu dengan diri lu, tapi dengan beberapa pertanyaan ya. Ini agak deep sih, maksudnya nggak bisa kayak tadi nanya lu jawab apa, tapi teman-teman boleh lu tulis sendiri lah, nanti jawabannya gue tanya lu. Ya, gue juga itu bertanya sama yang dengerin sama yang nonton. Gini, apa simulasinya gini. Bayangkan lu Lupus boleh ikutan lo, apa teman-teman nih semua bayangin aja. Lu ini sebagai seorang psikiater. Psikiater itu kan orang yang menyembuhkan, orang yang bisa membantu memulihkan, menangani kejiwaan, masalah kejiwaan gitu kan. Nah, lu adalah orang psikiater terhebat di dunia. Seorang psikiater terhebat yang semua dunia mengakui kehebatan lo. Nah, ini bayangkan
Lu sebagai seorang psikiater, somebody psikiater. Oke. Nah terus otomatis lu punya ruangan dong untuk apa namanya konseling, yes, konseling. Nah kira-kira tolong lu gambarkan ruangan konseling yang ideal buat lu sebagai seorang psikiater terhebat di dunia itu seperti apa sih? Kalau gue ngebayangin Ada apa? Describe. ruangan ini putih gitu. Nah, Ada suara air kayak gini nih, back sound gitu air. Ya standar beberapa foto-foto lah gitu. Foto-fotonya tapi berkaitan dengan nature gitu, kayak alam, terus gambar kuda gitu. Bersih lah ruangannya, yang bersih, yang sejuk gitu. Itu yang gue luas apa sempit apa gimana? Dan apa? Bukan meja, tapi ya kayak lesehan aja gitu di sini. Iya. Jadi ngobrol sama misalnya ngobrol sama orang juga ya di bawah itu gitu. Jadi deprokan lesehan gitu lah ya. Itu ruangan ideal menurut lu untuk melakukan proses konseling lu lah ya. Oh iya. Ya kalau lu Pus gimana nih Pus? Mungkin ada apa gambaran lain lah. Ruangannya kayak gimana? Kurang lebih hampir mirip Kak. Jadi ada Mirip sama Wahyu. Cuma kalau Wahyu kan lebih ke ruangan, kalau gua mungkin akan ada atapnya, itu gua nggak mau ada atapnya gitu. Terbuka. Jadi ada terbuka gitu. terbuka. Tapi tetap jadi sebuah ruangan gitu. Ada sofa kah atau gimana? Enggak. Gua lebih nyaman kayak duduk di batu gitu, atau nggak di balai kayak gitu kan. Ada back sound musik atau? Sama air. Gua juga pengen ada air gitu. Sebagai seorang psikiater terhebat, pasien ngantri dong. Nah, hari ini lu buka praktek pertama pagi lah jam 8, lu buka jam 9. Datang pasien pertama. Kira-kira buat teman-teman yang lain nanti ditulis aja ya, buat yang dengerin atau yang ini. Ntar kita akan kupas makna di baliknya setelah pertanyaan selesai. Oke, pasien pertama datang nih. Kemudian masuk ke ruangan lo, dipersilahkan oleh asisten lo dan masuk. Kira-kira dia mau ceritakan, mengeluhkan masalah tentang apa? Kalau gue namanya pasti masalah kehidupan. Apa ya masalah kehidupan? Rumah tangga. Rumah tangga. Seperti apa? Maksudnya yang lu lihat di pasien itu cerita apa aja? Ya, misalnya kalau dia perempuan dia akan dekat sama suami, terus kalau dia laki-laki dia dekat sama istri, ketidakharmonisan dalam keluarganya gitu. Dia cerita seperti itu. Dan konseling lu sebagai seorang psikiater terhebat di dunia apa? Untuk kepada dia, sarannya apa? Ya saran gue kan yang sebagaimana yang kita tahu bahwa ya psikiater tuh nggak bisa menyembuhkan, dia cuma membantu pasien menemukan jalan keluar. Ya paling menenangkan diri, sama gue kan kasih sedikit menenangkan diri, terus juga dipikir baik-baik apa keputusan yang mau diambil gitu. Maksudnya jangan ketika dia udah ngambil keputusan langsung dijalanin gitu. Keputusan udah diambil tapi dihidupin dulu beberapa saat gitu, sambil dipikir ulang dulu gitu. Oke, itu apa namanya, ibaratnya konseling yang lu berikan seperti itu lah. Apa reaksi pasien? Menerima yang apa masukan yang dikasih gitu. Oke. Kalau ini biar gua ada pembanding ya, kalau si Lupus kira-kira pasien yang datang ke lu yang pertama kali cerita tentang masalah apa? Kalau gue berpikiran itu lebih ke ini kan, motivasi hidup gitu. Bisnis, terus gimana cara biar nggak putus asa gitu kan. Nah, terus sebagai konseling lu yang lu berikan kepada klien lu tuh apa nasihatnya? Kalau gue lebih ke rumusan kan, teknik step by step gitu. Seperti apa kalau lu bisa describe gitu? Step by stepnya itu mungkin lebih cara manage waktu kayak gitu kan, lebih manage waktu, manage pengendalian diri gitu. Oke. Dan reaksi pasien lu pada saat lu kasih konseling itu? Lebih menerapkan. Lebih menerapkan ya, dengerin langsung nerapin. Menerapkan. Oke. Nah, tiba pada saatnya jam konseling selesai. Udah kelar tuh pasien dan sangat berterima kasih. Pasien kedua, ketiga dan sampai pasien akhir. Jam 5 udah tutup dong, layanan udah tutup. Ini psikiater terhebat loh ya kan, dihormati orang,
dihargai orang lain, sangat disegani gitu. Kemudian jam sudah tutup, men. Jam praktek sudah tutup. Lalu tiba-tiba ada orang yang masuk. Dia lewatin asisten lo, langsung masuk ke ruang kerja lo, ke ruang konseling lo. Siapa orang itu? Langsung yang ada di benak lo. Yang kebayang. Istri gitu. Iya. Lu siapa? Temen sih kan gua. Nggak usah sebut nama lah ya. Ada kebayang orang yang tiba-tiba masuk. Nih jam praktek udah tutup nih. Jam praktek udah tutup. Lu sebagai seorang psikiater terhebat di dunia, nggak ada orang yang langsung berani masuk kan? Tapi orang ini masuk, lewatin asisten lu, langsung masuk ke ruangan lu. Siapa orang itu? Sebutin. Temen. Udah. Kebayang kan namanya, nggak usah disebut nama ya. Nanti ini enak. Oke. Gue bukan. Oke. Nih. Maknanya adalah jadi gini, apa namanya? Manusia itu seringkali mencari ketika ada masalah, seringkali dia mencari keluar. Oke. Solusinya. Lupa mencari ke diri, dalam diri sendiri. Jadi sebetulnya semua pasien yang tahu masalah itu adalah dia sendiri. Iya. Karena dia yang mengalami Iya. persoalannya sendiri. Yang tahu solusinya pun sebetulnya adalah dia sendiri. Terus ngapain ada psikiater, psikolog? Mereka hanya membantu. Konseling itu kan mendorong orang lain menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Karena kita sering lupa diri. Dalam gue. Kalau udah lupa diri udah itu deh. Iya. Nah, gambaran ini adalah gambaran dari bahwasanya yang pertama ya, nomor satu itu adalah tadi gambarkan ruangan tempat lu konseling. Itu maknanya adalah itu adalah hal-hal yang sering hilang dari diri lu, yang sudah lama lumayan hilang dari diri lu sendiri. Dan kita impikan itu. Dan lu membutuhkan itu, lu harus segera mencapai itu, mendapatkan itu. Ruangan yang tenang, luas, putih, ada background air, ya kan? Ada lukisan-lukisan kuda. Itu lu udah lama nggak mendapatkan itu. Jadi udah lama sih gue nggak ngelukis. Something. TK. Ya, maksudnya lukisan itu, terus ruangan itu. Nah, si lupus juga kurang lebih butuh ruangan yang lega. Mungkin saat ini dengan ruangan yang lu sehari-hari lu sudah mulai tanpa sadar Ada jiwa lu penat gitu. ya penat, jiwa lu ketenangannya tersedot sedikit-sedikit. Lalu saran gue sih segeralah mencari ruangan itulah untuk menenangkan diri. Menciptakan ruang-ruangan. Atau menciptakan boleh lah, mendapatkan ruangan itu, akses lah. Yang kedua, pasien kan datang ya, pasien datang jebret cerita masalah, ya kan yang pertama. Itu adalah sebetulnya masalah yang diucapkan oleh klien itu adalah masalah yang lu sekarang merasa itu adalah masalah terberat yang lu hadapi. Waduh, gue tadi jawab istri. bukan terberat yang sedang. Yang maksudnya sedang dialami dari real, nggak terberat sih, tapi namanya masalah yang sedang lu pikirkan gitu kan, masalah yang sedang alami itu. Kalau lu ya, sorry ya. Ade, sorry ya. DW, ya. Kalau ini saya Bang W nih. Ya. Solusinya apa sih dengan masalah itu? Ya solusinya datang dari psikiater terhebat itu. Psikiater terhebat itu adalah diri lu sendiri. Solusinya tadi apa? Ya lu sebutin sendiri. Dengan caranya gimana? Caranya lu melakukan nasihat dari diri lu sendiri. Dan reaksi pasien itu adalah reaksi ketika lu menerima masukan dari orang lain. Lu sih menerima, tadi mendengarkan. Cuman kadang mendengarkan dan menerima masukan dari diri sendiri itu need proses, man. Nah kalau si lupus tadi caranya itu bercermin ngomong sendiri itu gimana sih? Atau caranya itu ketika kita mau mendengarkan self talk, salah satu misalnya suara hati kita, apakah kita cuma bercermin aja gitu? Apa ngomong sendiri gitu? Nah, secara ada tekniknya self talk ya. Self-talk. Kita ngomong sendiri. Nanti di psikologi ada self care, self love gitu. Tapi kalau kita ya butuh mediasi kayak gini ya. Tadi gua dorong, padahal gua arahin lu itu adalah lu sendiri. Tapi ketika itu kita misalnya sendiri itu kadang ada kayak ada barrier, kayak ada hambatan. Tapi begitu lu ngomong seolah-olah orang lain, padahal itu lu gitu. Kayak si lupus tadi masalahnya apa ya? Motivasi ya itu yang sedang dialami gitu misalnya kan. Solusi psikiater terhebatnya apa ya? Dari dia sendiri apa tadi? Step by step. Banyak buat ya. Buat penawaran quotation. Itu solusinya dari dia tadi, ada step by step, terus terapkan gitu. Ini gue ngomong buat gue juga. Siap. Aduh. Problem, ada solusinya. Nah, reaksinya si pasien itu adalah reaksi diri lu ketika menerima masukan.
Itu dari diri lu sendiri. Ya, dari orang lain biasanya lu nerima, dia nerapin. Tapi kadang yang susah adalah tadi gue bilang menerapkan masukan dari diri kita sendiri. Tidak ada punishment dari diri kita sendiri untuk diri kita sendiri. Wah, gue mau diet nih, gue mau olahraga, udah besok gue makan ini aja terbatas gitu diet. Tiba-tiba kita relapse lah, ada gorengan gitu kan, makan, nggak ada punishment kita. Nah itu melemahkan motivasi kita, melemahkan kita panut sama diri kita sendiri. Oke, itu sih maksudnya. Nah yang terakhir nih, orang yang datang tahu siapa ini nanti. Orang yang datang dan kemudian waktu yang sudah tutup, di mana orang lu sebagai psikiater terhebat dihormati di segala ini orang tiba-tiba masuk. Tadi lu dengan spontan nyebut DW ya, dia teman. Maknanya orang ini adalah orang yang sering membuat lu khawatir dan stres. Aduh dewe. Tapi orang ini tidak dibenci, tidak juga untuk tidak dihargai. Orang ini tidak untuk disingkirkan atau apapun. Orang ini ada dalam kehidupan lu, bermakna gitu kan. Tapi tanpa sadar pemicu stres dan khawatir lau men. Gitu. Tadi temen gue gak tahu temennya. Mungkin kita. Mungkin kita ya. Gitu. Aduh, jadi gitu Pak. Jadi lama ngebongkar semua rahasia gue tapi dengan begitu gue akhirnya menemukan itu. Jadi makanya kenapa gue mau ayo kita jalanin ini karena kita ini gitu aja. Kayak membantu gue healing. Ya sebetulnya ini konten buat nerapin lu aja. Tapi ntar boleh lah kalau teman-teman ada yang mau bukan di terapi, mesti gitu ngobrol bareng-bareng. Ya mudah-mudahan ketemu ini ya. Ada waktunya gitu ya. Oke, kita datang aja. Barangkali. Karena gue bukan terapis, ya gue juga bukan dokter. Ya kali aja. Ya kalau lu merasa terbantu, alhamdulillah ya kan. Itu ada. Berarti ada manfaat kita lah ya. Gitu sih. Gak usah panjang-panjang lah kok. Biar lebih berpikir aja. Jadi intinya cari ke diri. Kita kelas ambil lagu apa nih? Karena harus di kelas lagu nih konsep ini gitu. Bisa nggak? Gue kan sebenarnya bisa nggak jago main gitar, bisa main. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Untung kau duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Yo, closing man. Oke. Teman-teman yang mau dengerin dan jangan lupa subscribe di channel ini. Psikolog kita ngobrol plastik. Buat Dewe jangan nonton ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.